Halo, selamat jumpa pecinta YouTube. Salam S3, Perdamin Susunan Nyarangin Ragane. Saya ada di SMPK Thomas Aquino di halaman belakang. Ya, ada yang dulu mungkin masih sawah ya. Sekarang udah beton semua, lapangannya, pohon-pohon semua ya. Ya kelihatan seperti zaman berubah itu cepat. Yang dulu masih hijau, air masih gampang, sekarang mungkin ya tanah betul mahal ya. Di tempat ini lawas mahal sekali. Yang dulu mungkin orang katakan kasih minta gak mau, sekarang satu aro ini 10 meter ini mungkin 300 juta ya. Itu berapa karung itu uang itu. Baik, tapi apa yang ingin saya katakan bahwa kerap kali kita berkaca pada masa lalu ya. Kita pernah jatuh, kita mesti bangun lagi, pernah gagal, coba lagi. Mungkin dulu kita ujian gak lulus, remedi lagi. Semua itu sebenarnya ada hal yang baik. Karena bagi saya pengalaman gagal itulah pengalaman makanan sehari-hari. Dan dari gagal kerap kali kita menemukan teknik-teknik lain. Teknik jitu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dengan gagal kemudian menjadi refleksi dasar untuk lebih mantap lagi. Orang yang tidak pernah gagal bahaya. Gagal sekali habis dia. Soal gagal, soal berhasil, ada kisah begini. Yang cerita yang saya pernah dengar dari mungkin saya punya mama atau mungkin saya punya nenek cerita dulu. Satu pastor muda, dia ditugaskan memberikan misah di penjara ya. Pengalaman pertama seimam muda. Dia seminggu udah berpikir apa yang diomongkan. Dia bayangkan penjara begitu mengerikan ya. Dan betul ya. Dia akhirnya harinya datang, dia masih grogi ini. Ini bagaimana nih? Ya jalan ini, mata-mata liar semua dia nih. Dia grogi. Apa yang terjadi? Dia naik trap nih, di lantai kan kadang-kadang lebih tinggi itu, dia tersandung, dubrak jatuh. Ini semua nih yang penjahat tertawakan dia grogi, dia bangun. Apa yang terjadi? Dia ke depan ruang pertemuan itu di mana banyak narapidana yang hadir yang ikut akan merayakan kebaktian. Dia tertawa terbak-bak. Orang kaget. Ini kok tertawa? Kalian tahu? Inilah sebabnya alasan mengapa saya datang kemari. Saya tadi jatuh dan saya bisa bangun kembali. Dan Anda juga pasti punya pengalaman jatuh, pengalaman gagal. Kalau Anda tidak bisa bangun lagi dan bisa tertawa dengan gembira, maka kalian tidak akan bisa berkembang. Selamat dari sini, kalian tidak akan bisa berbuat lebih dari itu. Saat itu semua narapidana yang tadinya matanya sangar ini begitu antusias mendengarkan. Ini imamnya. Semua orang menyimak dari awal sampai akhir. Dan itu khotbah yang begitu mengesankan. Pengalaman jatuh yang begitu menggetarkan. Dia bangun dan menggunakan jatuh ini sebagai momen awal untuk memulai homili renungannya dan begitu mengesankan. Saya dengar ini, saya geleng-geleng kepala. Mama saya dengar dari mana dia dengar cerita seperti ini. Mungkin dulu mungkin saya dengar, tapi saya tuh begitu inspiratif ya. Kerap kali kita semua pasti pernah jatuh. Tapi ada yang mau menerima itu sebagai challenge, sebagai tantangan. Ada orang yang melihat itu sebagai hal yang memalukan. Tergantung dengan persepsi. Kalau kita tahu sebagai hal memalukan, kita merasa tidak mau lagi melihat hal itu. Tapi tidak mau lagi, tidak mau melihat ada pelajaran di balik kejatuhan, kegagalan, apapun namanya. Sehingga dengan kita tidak mau, berarti kita tidak bisa berkembang dong. Dan tentu hal-hal ini dan dalam hidup banyak ya. Antara gagal dan berhasil semacam dua sisi uang. Yang akan selalu berjumpa kapan dan dimanapun juga. Satu bos besar perusahaan mengatakan bahwa kegagalan adalah pengalaman sehari-hari yang harus dimaknai sehingga dengan makanan itu kita dikuatkan. Sehingga kalau orang yang pernah gagal, dia akan bisa maju lebih cepat. Mungkin kalau orang yang tidak pernah gagal, mungkin majunya 5, 6, 7. Tapi kalau orang pernah gagal dan dia menyimak, belajar dari kegagalan itu, dia dari 5 dia bisa lompat 10 bisa lompat 12. Kenapa demikian? Karena dengan kegagalan ternyata ada energi
yang super power, yang kalau kita bisa mengambil, memaknai akan sangat menguatkan. Tapi kalau kita takut, tidak akan ada apa-apanya. Sehingga bagi saya, belajar dari pengalaman-pengalaman seperti itu, dan juga kita punya Yesus ya, dia mungkin tanda kutip gagal. Sehingga dia disalibkan, dia wafat, dan dia bangkit. Dan pengalaman itu ternyata bukan sia-sia. Dia dikatakan orang jahat, padahal dia orang mati dia bangkitkan. Orang lapar dia kasih makan. Orang lumpuh dia bangkitkan. Toh dia dicap sebagai orang jahat dan akhirnya diadili dengan cara yang tidak adil. Apakah dia menyerah? Tidak. Justru dia bangun kembali, menguatkan kita-kita, saya, Anda semua. Dikuatkan ini semua. Kalian semua datang dan teruskan apa yang saya telah buat untuk kamu. Dengan demikian kamu menjadi pengikutku. Bagi saya sebagai seorang imam, ya kadang saya lucu juga ya. Kadang saya lihat saya punya muka nih, muka ya tidak ganteng ya. Mungkin Tokek lebih ganteng ya. Karena juga badan juga pendek ya. Kalau tinggi mungkin 2 meter gagah ya. Kayak pemain apa tuh, basket yang terkenal itu. Lagi pemain film Tom Cruise itu, kita bukan apa-apa. Dan saya nyadari hal itu. Sehingga pelan-pelan dan pasti, coba dulu saya nyanyi itu cara jelek sekali nyanyi itu, orang bilang merdu, merusak dunia. Tapi pelan-pelan saya ingin dari apa yang gagal, coba bagi minum air yang diembunkan sedikit, nyanyi, latihan solmisasi pelan-pelan. Tiap hari saya baca itu, saya Mada Bakti itu saya nyanyikan bodoh-bodoh itu. Dan sekarang mungkin dapat 6,5 ya lumayan. Tidak terlalu mengecewakan. Seorang nyanyi itu mungkin ya sebagai pengantar tidur, saya ulang begitu. Meskipun kadang-kadang orang nyanyi, orang mungkin ini nggak saya nyanyi, tapi itulah saya pede saja, saya buat saja. Yang penting ini artinya satu hikmat dari rahmat berani bangkit ya. Kalau saya dulu katakan aku tidak bisa nyanyi, tidak pernah belajar, tidak bisa. Sama dengan anak-anak saya mengajar di seminari, saya mengajar bahasa Latin, saya mengajar bahasa Inggris. Saya bilang kalau kamu tidak pernah baca itu buku, ya pelajari dia punya hukumnya bagaimana, yang subjek itu apa. Kalau dalam bahasa Latin subjek itu pasti berkasus nominativus, pasti tidak bisa diubah sudah. Kalau dia objek pasti akusativus, itu sudah hukum alam. Nah, sehingga sekarang memperbanyak kosakata. Dan namanya kosakata kalau nggak dipelajari, nggak dihafal, apalagi namanya tasrifan, amare menjadi amo, amas, amat, amamus, amatis, aman. Kalau nggak hafal, bagaimana? Bertobat, bangun, berarti kembali belajar dari pengalaman masa lalu, dan coba buka lagi, kemudian paksa diri supaya kita minimal menguasai. Kalau dalam bahasa, menguasai dia punya hukum bahasa bagaimana, aktif pasif bagaimana. Dalam pekerjaan juga sama saya kira. Misalnya kita kerja sama bos, kerja sama orang. Bos maunya begini, cepat, jelas semuanya. Dia minta hari ini rampung. Sehingga bos, oh ini orang mesti percaya ini. Kita gaji kita misalnya dapat 2, bonusnya dapat 3 ini. Itu namanya rahmat. Tapi kalau kita sudah, bos bilang hari ini, belum bos. Lusa, saya potong ke punya gaji. Ini konsekuensi. Dan saya kira rahmat bangun seperti Imam Buddha tadi. Dia begitu takut jatuh, gedubruk jatuh, tapi dia akhirnya bisa bangun dan menggunakan momen jatuh ini sebagai awalan yang menghentak para narapidana. Itu luar biasa. Kita jatuh, kita gagal, bangun lagi, gunakan kegagalan sebagai pijakan untuk lompat lebih tinggi lagi. Dan saya percaya tanpa ada semangat, ada kemauan, dan untuk belajar penting. Karena belajar itu bukan hanya dari buku, dari pengalaman orang kita belajar, melihat orang. Melihat juga dari YouTube, kita mendengar orang punya pengalaman, kita simak, kita coba simak apakah cocok untuk saya, dan kita buat. Saya kira teman-teman pecinta YouTube, pengalaman gagal, pengalaman sehari-hari, bagaimana menyikapi, apakah dengan gagal ini saya menjadi lebih semangat, lebih exciting, sehingga bisa melompat jauh lebih banyak lagi. Seperti Imam Buddha tadi yang jegrek jatuh begitu menakutkan. Dia bisa bangun dan menggunakan momen jatuh ini sebagai awalan khotbah yang begitu mengesankan narapidana. Dan berhasil baik. Saya kira kita pasti bisa. Anda bisa, saya juga bisa. Selamat teruskan. Dan jangan lupa
supaya orang merasakan juga S3 itu, kalian tekan tuh share, tekan subscribe, dan S3. Salam, sampai jumpa lain kesempatan.